Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riha Datul Aisyah, kelas 11 MIA 2, Men 2, Tabalong. Izinkan saya menjelaskan tentang proses-proses yang melibatkan organ reproduksi pria dan wanita. Selamat menyaksikan. Telah dijelaskan bahwa organ kelamin laki-laki itu berfungsi untuk menghasilkan sperma. Sperma terbentuk ketika seorang pria mengalami pada masa puber. Proses pembentukan sperma atau disebut spermatogenesis terjadi di tubulus seminivirus. Spermatogenesis melibatkan spermatogenium, sel sertoli, dan sel Leydig. Ketiganya berada di dalam tubulus seminivirus. Spermatogonium atau sel induk spermatozoa merupakan penghasil sperma. Sel sertoli merupakan pemberi nutrisi untuk spermatozoa. Sel Leydig merupakan penghasil hormon testosteron. Spermatogenesis dipengaruhi oleh beberapa hormon berikut. Luteinizing hormone LH. Hormon LH adalah hormon yang berperan dalam produksi hormon testosteron. Hormon ini bekerja dengan cara memberikan stimulan kepada sel Leydig pada testis. 2. Follicle stimulating hormone FSH. Hormon FSH merangsang sel sertoli untuk menghasilkan ABF, androgen binding protein. ABF merangsang spermatogonium untuk memulai spermatogenesis. Kedua hormon tersebut dihasilkan oleh kelenjar hipofisis anterior. Spermatogenesis terjadi melalui 3 tahap. Yang pertama adalah proses penggandaan, yang kedua proses pertumbuhan, yang ketiga proses pematangan. Pada tahap penggandaan, sel primordial mengalami pembelahan mitosis secara berulang-ulang dan membentuk spermatogonia. Pada tahap pertumbuhan, spermatogonium bersifat diploid. Spermatogonia tumbuh dan berkembang membentuk spermatosit primer. Selanjutnya, pada tahap pematangan, spermatosit primer membelah secara meiosis menjadi 2 spermatosit sekunder. Selanjutnya, spermatosit sekunder membelah secara meiosis menjadi 4 buah spermatid diploid. Setiap spermatid akan berdiferensi menghasilkan sperma. Pematangan spermatid menjadi sperma disebut spermiasi. Proses pematangan sperma dipengaruhi oleh hormon testosteron. Seorang pria normal mampu menghasilkan 20-40 juta sel sperma dalam setiap mililiter cairan semen. Sperma terdiri atas kepala dan ekor, seperti tampak pada gambar berikut. Pada struktur sperma, terdapat membran yang melindungi ujung kepala sperma, yaitu selubung yang disebut akrosom. Pada pangkal ekor, terdapat badan sperma yang mengandung mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai penghasil energi untuk pergerakan sperma. Berdasarkan uraian di atas, Anda telah mengetahui bahwa spermatogenesis berlangsung di testis. Oogenesis, organ kelamin wanita yang berfungsi untuk menghasilkan ovum yaitu sel telur. Sel telur ini terbentuk melalui oogenesis yang terjadi di dalam ovarium. Oogenesis terjadi melalui 3 tahap. Yang pertama penggandaan, yang kedua pertumbuhan, yang ketiga pematangan. Pada tahap penggandaan terjadi dalam ovarium janin ketika masih dalam kandungan. Pada tahap penggandaan, sel primordial mengalami pembelahan mitosis membentuk oogonia. Pada tahap pertumbuhan terjadi pada ovarium bayi. Pada tahap pertumbuhan, oogonium mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer. Oosit primer berada dalam keadaan dorman, yaitu istirahat, sampai anak perempuan mengalami masa puber. Ketiga, tahap pematangan. Tahap pematangan ini dimulai pada masa puber. Pada masa puber terjadi perubahan hormonal dalam tubuh anak perempuan. Perubahan tersebut mengakibatkan oosit primer membelah menjadi meiosis 1, menghasilkan oosit sekunder yang berukuran besar, dan badan polar 1
Oosit sekunder berhenti mengalami pembelahan saat terjadinya ovulasi. Pembelahan meiosis 2 ini kemudian dilanjutkan setelah sel telur mengalami fertilasi. Jadi pada pembelahan ini oosit sekunder menghasilkan ootit dan badan polar 2 haploid. Ootit akan mengalami diferensiasi menjadi ovum dan badan polar 2 mengalami degenerasi. Jadi badan polar 1 juga akan mengalami pembelahan menjadi dua badan polar. Namun kadang-kadang badan polar 1 mengalami degenerasi sebelum mengalami pembelahan. Oosit sekunder yang diovulasi dari ovarium dilindungi oleh dua lapisan, yaitu lapisan luar disebut korona dan lapisan dalam disebut zona pellucida. Perhatikan gambar berikut. Oosit sekunder menghasilkan senyawa fertilisin yang mempunyai beberapa fungsi berikut. Senyawa fertilisin yang mempunyai beberapa fungsi berikut. A. Mengaktifkan sperma agar bergerak lebih cepat. B. Menarik sperma secara kemotaksis positif. C. Mengumpulkan sperma di sekeliling ovum. Berdasarkan uraian di atas, Anda telah mengetahui bahwa di dalam ovarium berlangsungnya proses oogenesis. Thanks for watching. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.